Halo anak-anak Peta, ketemu lagi dengan saya Christo Pizarro. Senang sekali hari ini di episode berikutnya yang terbaru Ketong akan sama-sama bicara santai lagi untuk bawa damai. Buat teman-teman yang sudah nonton episode-episode sebelumnya, stay with us, tetap nonton karena kami akan terus mendengarkan insight-insight atau hal-hal menarik yang Ketong sama-sama belajar. Saya di sini dengan setiap bintang tamu, bahkan dengan kru semua yang ada di sini, Ketong juga sama-sama belajar supaya Ketong bisa terus pegang tangan dan jalan maju sama-sama. Senang sekali hari ini Ketong akan bahas kurang lebih hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana kita lihat uang itu perannya sebenarnya apa dalam Ketong pu hidup. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk sedikit banyaknya uang yang ada. Dan bagaimana rasa aman atau rasa stabil yang Ketong bisa dapat kalau Ketong mengatur keuangan atau mengatur kebiasaan dalam menggunakan uang. Semuanya bisa sama-sama berkontribusi supaya Ketong rasa hidup lebih damai saja. Karena ini podcast pegang tangan, Ketong bicara santai, bawa damai. Dan hari ini sudah ada sama-sama dengan saya orang yang luar biasa, seorang konsultan keuangan, banyak membantu orang-orang di luar sana dengan dong punya bisnis, bahkan mungkin personal finance yang bagaimana caranya atur secara keuangan pribadi supaya saya bisa hidup baik-baik, saya bisa hidup cukup-cukup, saya tidak banyak hutang. Kalau hutang bisnis beda lagi, tapi orang ini luar biasa sekali dari kesibukannya dan semuanya dia ada sama-sama dengan Ketong semua dan Kam anak-anak Peta. Dan boleh sama-sama kita sambut Kakak Mei Yaung. Selamat datang. Pegang tangan dulu. Aduh, terima kasih Peta, sudah Peta. main-main karena Peta punya bicara-bicara santai. Terima kasih. Mei sibuk apa saja? Kesibukan banyak, tapi paling banyak sekarang memang jalan kemana saja untuk saya lihat diri sebagai advokat literasi keuangan sih. Jadi bicara-bicara keuangan, baik itu dalam bentuk konsultasi one-on-one dengan klien atau dalam bentuk workshop. Ya. Dan ya mungkin bincang-bincang biasa seperti begini juga. Jadi itu Iya. kesibukan sih. Kesibukan sejauh ini. Pas ketemu klien itu lebih banyak untuk urus dong punya bisnis kah? Atau keuangan pribadi kah? Atau Ya. apa warisan dan segala macam yang dari mana-mana mungkin? Oke, jadi menarik sekali kalau bicara soal bisnis karena meskipun kita bicara atur keuangan bisnis, khususnya dalam skala UMKM ya yang masih kecil itu tidak bisa terlepas dari kita bicara pengaturan keuangan pribadi. Jadi biasanya meskipun awalnya dorang mau bicara soal keuangan bisnis saja, tapi nanti ujung-ujungnya pasti kita harus bahas soal keuangan pribadi juga. Iya lagi, betul sekali. Karena saya rasa sekali dengan bisnis yang masih kecil dan dengan banyak injeksi money yang saya harus kasih dari keuangan pribadi tuh, saya bisa rasa sekali. Sampai hari ini, kira-kira seberapa lama Kakak Mei ada di dunia ini, literasi keuangan ini? Literasi keuangan, oke. Jadi sebelumnya memang saya akuntan, kerja di dalam ya keuangan juga, Backgroundnya manajemen. memang akuntan, sekolahnya akuntansi. Iya, begitu. saya memang lulusan akuntansi. Tapi untuk perencanaan keuangan ini baru setelah saya pulang ke Indonesia. Tahun 2022 itu saya fokus untuk dapat sertifikasi dulu, CFP, Certified Financial Planner. Jadi perencana keuangan bersertifikat. Ya. Itu ada beberapa kriteria, ada pendidikan, kita harus lulus ujian dulu, terus kita juga terikat kode etik dan lain-lain sebagainya supaya pas praktek itu, karena bicara soal keuangan ini kan ya dalam tanda kutip bisa negatif juga dampaknya. Jadi ada itu hal-hal itu. Jadi 2022 sampai sekarang sekitar 4 tahunan mungkin ya. 4 tahun ya. Oke, tadi Mei sudah cerita nih bahwa sudah mulai lumayan mungkin sekitar 8-10 tahun yang lalu dari bekerja sebagai akuntan tapi khusus dalam bidang literasi keuangan atau jadi konsultan untuk keuangan sekitar 4 tahun ke belakang. Saya cuma penasaran saja sebenarnya ini memang waktu mau kuliah background ambil akuntansi atau kerja di akuntansi itu di bidang akuntansi itu memang sudah mimpinya begitu dari dulu memang kayaknya saya mau kerja di bidang ini begitu. Keuangan gitu. Kayak cita-cita masa kecil apa dulu? Saya cita-cita sih dari dulu memang harus di dunia keuangan. Kalau tidak di keuangan yang saya pikir itu gizi. Dua itu saja sih.
Oke. Karena saya pikir kalau keuangan itu ada di berbagai macam sektor. Mau kita bicara di dunia politika, gereja kah, agama kah, segala macam semuanya tuh dalam rumah tangga. Ya. Itu semua pasti ada keuangan begitu. Dan itu sapu pemikiran sih pada saat itu. Berarti sudah paham tentang mengatur keuangannya dari masih muda sekali. Nah, ini pertanyaan menarik sekali. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ilmu akuntansi itu dia sedikit beda dengan perencanaan keuangan atau personal finance. Oke. Jadi menariknya walaupun ya dari kuliah 3 tahun saya belajar akuntansi, terus saya kerja 8 tahunan juga di dunia akuntansi. Saya bisa analisa keuangan, baca laporan keuangan perusahaan dan lain-lain. Ya. Tapi begitu untuk atur uang sendiri secara pribadi itu cerita lain lagi. Oke. Ya, cerita lain lagi karena sebenarnya kita atur keuangan pribadi itu mungkin tadi kita sempat bicara di awal ya. Sebenarnya tuh 80%-nya urusan psikologis, 20%-nya saja tuh hitung-hitungan gitu. Oke, coba lebih jauh sedikit tentang ini. 80% sebenarnya kalau atur keuangan itu, apalagi keuangan pribadi ya, 80% itu sebenarnya persoalan psikologis. Iya. 20%-nya yang hitung-hitungan. Hitung-hitungan, Oke. betul. Ya kenapa? Karena kan uang ini, ya kita tahu uang dia alat tukar toh. Itu jawaban yang paling lazim sekali Itu ya. ada di buku-buku Di ini. mana-mana uang itu apa? Ya untuk beli Alat tukar resmi kayak ini. Iya, alat tukar. Tapi dan dia netral sebenarnya alat saja. Tapi pada prakteknya uang dia tidak netral karena dia ikut orang yang pegang uang ini toh. Jadi kalau saya boros otomatis saya uang juga dia ikut saya boros begitu. Dia sudah tidak berkehendak bebas lagi tergantung siapa yang pegang dia begitu. Itulah kenapa psikologisnya lebih besar faktornya ya. Betul sekali. Terus keuangan pribadi kan itu sesuatu yang sebenarnya kita harusnya belajar dari rumah begitu. Nah, dan tidak semua orang itu dari rumah orang tuanya ajarkan gitu. Ada yang mungkin orang tua hanya bilang saja, oh atur uang hemat, tabung. Pakai uang pelan-pelan. Iya, tabung, jangan boros, jangan jajan dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya konsep uang ini dia punya fungsi apa toh? Itu mungkin kita tidak diajarkan dari kecil secara sadar oleh kita punya orang tua. Karena ada orang juga mungkin pernah diajarkan. Betul. Dan dulu juga kan saya tidak tahu ya, mungkin teman-teman Peta di sini atau Kristo sendiri, Kak Kristo waktu kecil ingatkah tidak diajarkan edukasi keuangan di sekolah? Saya teringat sih sama sekali begitu. Paling belajar ekonomi dan lain-lain, tapi begitu mau aplikasi ke saya diri sendiri saya blank begitu. Jadi ya ironis ya, akuntan tapi atur keuangan sendiri cerita lain lagi begitu. Tapi ya maksudnya itu apa bagian dari ya maksudnya perjalanan yang organik begitu ya, belajar dari mungkin saya tahu pertama kali pegang uang dulu apa yang paling sering terjadi sampai akhirnya belajar ternyata harus begini mengatur keuangan. Dulu waktu pertama kali pegang uang, let's say orang tua bilang ini uang 1 minggu. Itu pola yang terjadi, pattern yang terjadi dulu tuh bagaimana? Apakah langsung habis atau karena mama atau bapak atau siapa saja di rumah bilang hemat-hemat, pakai pelan-pelan, dan dia menciptakan pattern dalam keuangan pribadi itu bagaimana? Sebagai Mei yang masih kecil dulu. Iya, yang saya bisa ingat toh. Ya. Jadi sebenarnya keuangan itu dari kecil yang saya paling ingat sekali itu adalah selain kita bisa dapat kasih uang derma, dan waktu saya SMP mulai saya sekolah di Paulus. Jadi saya naik taksi dari Kampung Harapan ke Paulus. Biasanya mama tuh dia tukar uang kecil, jadi tiap bulan saya dapat uang untuk ini, kok punya uang taksi selama 1 bulan begitu. Jadi saya harus atur itu. Kebetulan mungkin karena saya anak perempuan yang tua juga di sini, teman-teman ada tahu istilah eldest daughter syndrome. Jadi secara natural sih sebenarnya kita tidak saya tidak tahu ini generalisasi, tapi untuk saya sendiri lumayan ya boleh dibilang bertanggung jawab lah ya, tidak terlalu neko-neko dengan uang begitu. Karena itu kayak jadi bawaan begitu. Oh karena saya kakak yang pertama jadi saya harus bertanggung jawab, saya tidak bisa salah-salahan pakai saya punya uang. Sampai di situ saja, tapi uang dia punya fungsi seperti apa dan bisa lebih daripada ini uang taksi saja kah atau hanya untuk makan minum, saya tidak tahu begitu. Berarti kalau secara formal mungkin belajar dari atau
berkecimpung di dunia akuntansi 10 tahun lalu, tapi di literasi keuangan dari 4 tahun lalu. Tapi sebenarnya prinsip-prinsip yang kecil-kecil ini dia terpupuk dari masih sekolah ya, dari SMP tadi. Dapat uang, saya ingat-ingat dulu saya dapat kasih uang juga 1 bulan atau 1 minggu begitu. Judulnya ya uang taksi. Tapi kan uang taksi itu kan kalau anak sekolah kita pikir uang taksi, uang jajan, uang segala macam. Jadi saya tidak bisa ingat kayak dapat kasih 100.000 tuh deh habis di berapa lama begitu. Betul. Waktu masih sekolah. Apakah semua orang dalam Meipo keluarga juga begitu? Semua kayak saudara-saudara yang lain juga pas dapat uang karena mama kasih uang bulanan, jadi secara saya tidak tahu sadar tidak sadar semua kayak oke, atur juga karena ini uang untuk 1 bulan begitu. Tidak sih sepertinya. Oke. Karena mungkin saya yang sekolah jauh toh. Nah kebetulan saya juga karena sampai SMP saja. Jadi setelah itu saya tidak tahu siapa ada orang seperti apa. Karena kan setelah SMP saya SMA langsung keluar. Begitu. Jadi saya kurang tahu sih yang lain di dalam seperti apa. SMA keluar nih ke Darwin. Oh, ke Australia. Iya. Itu atur uang bagaimana lagi? Itu kan beda, bukan uang rupiah nih. Iya. Ya, saya tahu prinsipnya sama, tapi kan harga, lalu kalau uang sakunya bersumber dari Indonesia, ya kan hitungannya sebenarnya dari Indonesia, bukan uang Australia. Beda kalau tong kerja di sana, tong dapat gaji di sana, lalu rasionya atau perbandingan dengan harga dan kehidupan di sana nilai beda tukar cerita. Beda ya. Nilai tukarnya beda. Iya, betul. Itu bagaimana? Ada struggle gitu waktu sekolah? Struggle waktu sekolah sih puji Tuhan tidak juga ya, Kristo. Memang mungkin saya pribadi anaknya saya datang ke sana untuk sekolah, jadi saya pikir saya sekolah, saya tidak terlalu banyak mau yang aneh-aneh begitu. Terus ternyata mungkin zamannya kita dulu kan maksudnya kita pakai uang tuh untuk apa? Maksudnya paling hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Begitu. Terus paling kalau kadang-kadang kita jalan-jalan dengan teman-teman yang orang Papua, kita makan apa adanya yang sederhana saja kita sudah senang begitu. Jadi tidak harus cari hiburan sana sini, belanja ini itu gitu. Kalau saya sih waktu itu begitu. Ini tong baru bicara sebentar, tapi saya sudah mulai tangkap sesuatu yang fundamental sekali, tapi ini hal yang sangat sederhana. Kalau ketong hidup sederhana saja, ketong pastikan ketong bayar semua yang betul-betul dia tong kebutuhan hari-hari yang sederhana. Yang tadi maksudnya Mei punya cara bilang, ketong pakai uang untuk apa begitu. Betul. Itu kan sebenarnya karena kalau ketong berpikir sederhana, uang ini untuk ongkos atau untuk persembahan atau untuk makan yang seadanya, jajan-jajan yang seadanya, yang penting tong senang. Ya saya terheran kalau akhirnya ada sebagian porsi dari uang itu yang bisa ditabung akhirnya, karena itu. Saya rasa ada satu hal tentang gaya hidup sederhana yang mungkin tong bisa bahas lebih jauh sedikit ya. Siapa tahu dia bisa mensupport untuk bagaimana ketong atur uang lebih baik begitu. Sampai akhirnya menggeluti ini bidang konsultasi keuangan dari yang pegang klien atau mengajar di workshop, bantu edukasi siapa saja yang butuh ilmu ini. Kalau saya bisa ajak Mei balik dulu untuk ingat-ingat, kira-kira pernahkah tidak ada pengalaman yang bikin macam langsung sadar bahwa aduh ternyata ini skill ini penting sekali sama hidup begitu. Yang secara personal dulu dia bikin Mei berubah dulu, dan itu akhirnya buat Mei juga pikir orang lain juga harus tahu ini begitu. Ya. Bisa jadi saya mulai kerja itu dengan pemerintah di sana kan tahun 2014. Mulai tahun 2016 itu saya mulai rutin baca buku personal development dan lain-lain toh. Jadi akhirnya tidak tahu bagaimana cerita, siapa yang saya duluan dengar. Akhirnya saya kayak mendapati sosok-sosok yang dong ajarkan tentang financial planning, perencanaan keuangan juga. Nah, karena saya ikuti, akhirnya saya mulai terapkan ke sapu diri sendiri. Saya belajar, pentingnya itu kita punya dana darurat toh. Terus penting sekali kita punya tujuan keuangan. Tadi sebelumnya kita sempat bahas pakai uang nih untuk apa saja. Nah yang kita miss itu adalah
kita seharusnya punya tujuan, termasuk tujuan hidup apa saja. Tapi uang juga itu dia punya tujuan apa. Ada tujuan jangka pendek, yang sekarang mungkin untuk kita makan, minum, kita punya kebutuhan sehari-hari. Terus tujuan setelah itu apa? Mengamankan resiko keuangan, itu kita bicara soal asuransi, dana darurat. Kemudian ada tujuan menengah, toh misalnya kita mau liburan, kita mau DP uang untuk beli rumah, kemudian jangka panjang, nanti kita pensiun bagaimana? Kemudian setelah itu, kalau orang dia sudah mulai punya aset, dia lebih literasi keuangannya lebih baik, dia akan tahu bagaimana caranya akumulasi namanya aset, begitu ya. Setelah dia tahu itu, dia akan pikir saya mengamankan sapu pajak bagaimana. Dan yang paling terakhir adalah warisan. Jadi ini sebenarnya ilmu perencanaan keuangan itu kita bilang ada piramida keuangan. Jadi dia ada bertahap, berlevel. Jadi level 1 itu adalah pengelolaan arus kas, tong kelola tong uang masuk dan keluar. Itu dulu. Baru berikutnya level kedua itu kita bahas tentang manajemen resiko. Kalau terjadi resiko, saya punya dana cadangan, dana darurat ada atau tidak? Saya punya asuransi ada atau tidak? Kemudian jangka menengah ke atas baru mulai masuk investasi. Itu kita harus paham nilai waktu dari uang itu apa, konsep inflasi. Kalau misalkan saya mau kemudian apa saja instrumen investasi gitu toh. Nah, ini semua saya belajar sendiri. Saya tidak belajar itu waktu saya kuliah akuntansi selama 3 tahun. Begitu. Jadi saya mulai belajar pelan-pelan. Akhirnya saya pikir, waduh sebenarnya tuh, jadi saya audit, saya punya keuangan sendiri toh. Saya punya rekening, mutasi rekening bank. Saya lihat sebenarnya saya uang nih habis kemana saja. Karena setelah saya kerja tuh kayaknya saya tinggal di sana, kita tiap 2 minggu kita dibayar toh. Jadi kayak tiap 2 minggu habis. Pokoknya saya kasih habis saja. Nanti 2 minggu lagi habis gitu. Ya memang mungkin bukan untuk saya sendiri ya. Saya tahu toh kan biasa makan puji, jadi kirim ke orang tua lah, keluarga lah, siapa segala macam gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk saya saja. Begitu. Jadi saya hanya pikir begitu, saya nanti paycheck gaji berikutnya lagi habis lagi, gaji berikutnya habis lagi. Tidak ada dana darurat gitu. Tapi setelah saya punya perjalanan untuk bangun, saya punya diri sendiri. Akhirnya saya mengerti, saya harus punya dana darurat begitu. Minimal mau $100 karena saya gaji Aussie, atau $1,000 ada dulu, kasih pisah. Baru saya mulai rutin bagaimana caranya. Tiap kali saya gaji masuk, saya sudah setup debit otomatis toh. Jadi sekian akan masuk langsung ke saya punya tabungan. Terus saya punya anggaran sendiri. Saya butuh berapa sih sebenarnya untuk hidup begitu. Kemudian saya punya keinginan apa gitu. Berarti ini semua muncul dari ketika mulai baca buku itu. Baca buku tentang self development dan kayak lihat tuh ternyata saya mengatur keuangan pribadi nih sepenting ini nih. Betul. Dan itu skill yang besar sekali sebenarnya. Atau sederhana, tergantung apa yang ketong mungkin tergantung apa yang Mei lihat hari itu. Saya harus mulai dari mana? Saya harus mulai dari mana buat ini dan itu. Nah, kalau kan kita namanya manusia ini kan jarang sekali atau tidak banyak yang merasa cukup dengan apa yang kita punya. Mau itu waktu, mau itu uang. Kadang-kadang rasa tidak cukup itu bikin ketong bertanya kayak ini sebenarnya kalau bisa, teman-teman suka bilang, saya juga pernah bilang kayak kalau bisa satu hari lebih dari 24 jam kah, atau gaji kalau bisa tidak segini, gaji lebih banyak. Nah, kalau ada orang yang dia rasa macam kenapa saya selalu rasa kurang kayak uang nih kenapa selalu kurang, padahal penghasilan tetap ada, penghasilan bulanan ada. Kayak tadi Mei bilang setiap 2 minggu pasti gaji masuk. Tapi kok habis lagi. Itu sebenarnya kalau menurut Mei itu dia kendala di mana? Oke, jadi itu bisa ada beberapa jawaban sih. Uang habis, dan mungkin saya kasih disclaimer juga. Toh dengan kita sadar dengan keadaan ekonomi dan berbagai macam nuansa yang ada sekarang, orang uang habis itu tidak selamanya karena boros juga. Ya. Atau apa maksudnya hanya untuk keinginan saja. Ya, banyak juga yang terjebak dalam generasi sandwich di Indonesia nih, fenomena besar begitu. Tentang lu. Sapu ini tak ganci. Nyambung. Tak sangkut. Saya kira menolak untuk mengaku bahwa ibu yang di sebelah sana juga generasi sandwich. Ini gimana nih? Oke, nanti baru Tom pegang tangan. Lanjut. Jadi tidak selalu itu karena orang tuh boros. Tidak selalu karena kalau ada uang mau pakai ini itu. Bisa jadi karena dia ada situasi yang bikin dia harus jadi tulang punggung. Generasi sandwich maksudnya dia ada di tengah-tengah generasi yang dia harus
payback, balas budi ke yang di atas, orang yang dulu ya. kasih besar dia orang tua kah, siapapun itu. Tapi karena dia ada di tengah-tengah, dia juga mulai lihat dia punya anak atau dia punya keponakan atau dia punya adik yang masih kecil. Dia harus biayai dong juga. Jadi dia tidak hidup untuk dia diri sendiri, makanya uang habis juga begitu ya. Oke, lanjut. Begitu, tapi saya backtrack sedikit juga. Sebenarnya tuh selain tadi ada alasan itu juga karena kita nih tidak punya kebiasaan mencatat. Kita tidak tracking, kita punya uang toh. Jadi makanya kita juga tidak tahu kita uang nih sebenarnya habis kemana. Ya. Begitu. Dan itu masalah yang terjadi di pelaku keuangan juga. Kita kalau pelaku UMKM kita kalau turun ke lapangan tuh bilang oke, pertama sekali kita mau kelola kita uang itu kasih pisah dan kita harus catat. Karena kalau kita tidak catat, kita tidak tahu, kita angan-angan di kepala. Akhirnya kita juga tidak tahu sebenarnya uang nih dia kemana. Menghel-menghel saja uang ada, padahal uang kayaknya saya udah beli ini itu segala macam. Tapi sampai kita tulis, kita catat, baru dia kelihatan begitu kan. Sebenarnya ini dia kemana. Baru kita bisa lihat dia punya patternnya kemana begitu. Kita bisa identifikasi, oh ternyata tidak sih, memang saya uang habis untuk kebutuhan saja. Atau memang karena saya harus tanggung biaya orang tua atau adik dan lain sebagainya. Begitu. Kalau gaya hidup. Kan tadi kan Mei bilang tidak selalu karena orang boros. Tapi saya juga pernah lihat, bahkan saya juga pernah alami kayak gaya hidup yang tertentu ya. Gaya hidup tertentu, tuntutan dari siapapun. Karena siapa yang ketong berteman, ketong juga jadi mirip begitu toh. Kita circle ya. Circle-nya kita tuh jadi kadang-kadang bikin kayaknya uang tak cukup. Karena kayaknya kegiatan banyak sekali, acara banyak sekali dan lain-lain. Kalau saya mau ingat-ingat tadi yang awal waktu Mei cerita zaman dulu dikasih uang taksi dan uang persembahan, ya sudah dipakai buat itu. Dan tidak bocor untuk kemana-mana yang lain-lain. Apa yang sebenarnya bisa bantu ketong dalam artian lifestyle? Tong pu gaya hidup, tong pu spending pribadi hari-hari nih. Apa yang bisa bantu kita untuk ketong sebenarnya berpikir saya dulu, tidak harus langsung melakukannya, tapi dia mulai kasih ketong kesadaran bahwa oh ternyata ini saya spendingnya tuh begini. Yeah. Dia cara menolong saya mungkin sebenarnya, tapi saya tersadar karena yang penting saya rasa happy dulu, saya senang dulu dan lain-lain. Ya. Oke, jadi ini kembali lagi ke kita bicara literasi keuangan kan sebenarnya keterampilan hitung-menghitung, bagaimana buat anggaran, toh. Tadi pertama fondasinya itu adalah kita kelola kita uang masuk dan keluar, sadar saya uang masuk tuh berapa, terus saya punya uang keluar itu berapa saja. Nah terus kadang kita sudah tahu di bagian itu, tapi waktu kita mau praktek di lapangan ini kembali lagi kayak tadi saya bilang uang netral tapi tidak netral ketika pada kita praktek dia begitu. Sekarang tadi mungkin kita bahas masa kecil, mungkin kita punya era dulu tidak ada sosial media dan lain-lain. Jadi kita tidak setiap hari ditawarkan berbagai macam pilihan, lifestyle yang dulu kita tidak punya. Dulu kan bahagia tuh sederhana sekali ya kalau untuk saya begitu. Tidak harus kemana, tidak harus punya baju brand apa, begitu. Kita ada pohon gersen di kompleks saja sebahagia. Betul, panjat-panjat pohon saja kita senang begitu. Dengan teman-teman sekolah minggu. Jadi kayak tidak harus menghabiskan uang. Sementara sekarang kita selalu lihat ada tawaran, ada saja merek ini, ada brand ini, ada gaya hidup. Ini semua karena itu tadi sosial media kan. Jadi kita membandingkan kita punya diri dengan orang lain. Pertama sekali kita sudah tidak punya tujuan keuangan yang jelas. Saya ini mau apa nih 5 tahun ke depan. Akhirnya kita hidup reaktif saja yang saya lihat. Nah, kita reaktif saja. Kita pokoknya apa sih begitu. Kita dimanipulasi gampang sekali. Nah ini poinnya menarik sekali. Ada riset yang bilang kalau millennial generation, ketong punya uang itu kan banyak habis karena kita adalah kita ketahuan, ketong adalah millennials. Ketong punya uang habis karena ketong sandwich generation ya. Jadi kita payback ketong menghormati yang dulu sudah tolong ketong pu hidup. Jadi ketong rasa tong harus tadi makan puji mau kirim orang tua uang. Padahal mungkin juga tidak minta tapi ketong kasih aja begitu. Ada juga yang minta sih. Tapi lalu ketong juga mau harus bayar sesuatu yang lain-lain, kebutuhan dalam rumah. Tapi banyak, riset dia bilang di generasi Z, itu uang habis di subscription. Karena
Bayar langganan. Zaman ketong masih beli CD, kaset, dan ketong masih bisa putar zaman dulu Tapi orang begitu hadir langsung dengan Spotify, YouTube. Netflix. Jadi dong tidak punya bendanya itu yang bayar satu kali lalu miliki selamanya, tapi subscription. Jadi setiap bulan ada yang di recharge dari dong punya kartu, ada yang dong harus bayar semua subscriptions. Jadi dong bilang di Genset uang banyak tuh habis karena subscribe di A, B, C, D semua. Dan sebagai orang yang ada di dunia pendidikan juga, sekarang saya lihat banyak sekali materi-materi kursus yang sifatnya sudah subscription. Jadi kok bayar per bulan untuk menjadi lifetime subscriber, untuk terus jadi subscriber tuh apa? Langganan. Kalau langganan seumur hidup bayar terus. Jadi kok pernah sebenarnya punya materi-materi itu secara printed. Tapi ya setiap bulan uang keluar untuk bayar itu terus. Dan ini saya lihat lumayan banyak mengambil uang yang tong pernah lihat bentuk fisik dari barang itu di mana. Tapi kita bayar ke satu sistem besar untuk langganan aja, langganan ya kalau ada Gen Z yang nonton ini kan pasti tahu apa yang saya bicara. Akhirnya banyak yang suka berpikir literasi keuangan itu rumit sekali. Hal yang rumit. Hal yang tidak selalu praktikal. Padahal itu kan sebenarnya salah satu life skills. Ya, betul. Ya, kayak kita belajar nyetir atau berenang atau bicara di depan umum, itu skill-skill dasar begitu dalam hidup yang ketong perlu kuasai atau paling tidak ketong kenal supaya kita bisa menata ketong hidup lebih baik. Jadi tadi balik lagi kan awalnya gitu ketong harus bisa mengatur uang masuk, uang keluar, ketong bisa lihat, baca itu. Apa yang paling bikin ketong kadang-kadang tidak bisa atur tong uang masuk uang keluar nih di tahap awal menurut? Di tahap awal kembali lagi ke kita punya psikologi sih. Tadi 80%-nya urusan balik lagi ke psikologis. Kembali ke kita punya pola pikir. Pertanyaan untuk kita semua di sini adalah uang ini semua orang punya filosofi tentang uang ada. Pertanyaannya sekarang, Kak Kristo punya filosofi tentang uang itu apa? Wow. Teman-teman peta di sini punya filosofi tentang uang itu apa? Siapa yang mempengaruhi, siapa yang membentuk kita punya filosofi? Apakah kita sadar akan hal ini? Ya, semua perubahan kita mau kelola apapun juga itu kembali ke kita mulai dengan self awareness. Kita sadar diri dulu. Ya. Jadi memang kita kalau buat urusan dengan klien atau kasih pengajaran, hitung-hitungan saya bilang ini mungkin ulang-ulang dan Kak Kristo akan bosan juga dengar saya bilang karena memang ini penting sekali. Tadi juga kita sempat bahas ya, bukan hanya di keuangan saja. Yang paling sulit itu adalah kita kasih pindah mental block. Dan kita nih semua punya mental block yang mungkin kita tidak sadari begitu. Tadi saya bilang kita hidup reaktif saja. Kita tidak pernah stop, duduk, berpikir, coba saya meeting dan sapu diri sendiri dulu. Wow. Toh, saya punya keyakinan, pemahaman tentang uang ini apa? Berpikir, meeting sama diri sendiri. Iya, meeting dan diri sendiri. Refleksi betul-betul ya. Betul. Karena kembali tadi, kita akan kembali lagi ke kita punya masa kecil. Kita punya orang tua ajarkan apa ke kita soal uang. Ya. Mohon maaf ini saya kembali kita akan ke akarnya sedikit. Karena kenapa itu penting? Iya, karena kita mau kelola uang ini, kita bisa kelola dengan baik itu tergantung kita pandangan juga tentang uang. Sehat atau tidak. Iya. Ada orang yang dari kecil terbiasa kita dengar kalau bicara uang tuh kita pikir tamak koruptor atau kita pikir uang itu akar segala kejahatan meskipun sebenarnya kan dibilang cinta. Uang adalah akar segala kejahatan bukan uang itu sendiri. Jadi dari kecil kita punya persepsi yang kita tidak sadar itu kita bawa sampai besar. Nah, saya selalu bilang ke semua orang kalau share tentang keuangan ini adalah kita harus perbaiki kita punya mindset tentang keuangan, uang itu sendiri. Wow. Kalau kita punya ini tentang uang sudah tidak sehat, bagaimana kita mau bisa kelola dengan baik, begitu. Ya, jadi mungkin saya tidak kasih trik-trik dan tips, tapi kembali lagi ke ini pertanyaan yang setelah ini kita semua harus duduk pikir, refleksi. Betul. Justru ini lebih penting, lebih penting. Benar. Semua orang harus stop, lalu pikir, coba meeting sama diri sendiri. Iya. Sadar, kita harus hidup sadar dulu. Pertama kalau kita tidak sadar ya kita reaktif, kita jadi korban, kita FOMO dan lain-lain begitu. Tadi sempat Mei sebut tentang filosofi uang.
kayak orang punya filosofi tentang uang itu bagaimana itu sangat menentukan bagaimana dong perlakukan uang itu, mengelola uang itu atau spending, menghabiskan uang itu. Dari perjalanan mengajar atau konsultasi, kasih istilahnya apa? Consulting clients begitu? Consulting clients, edukasi, literasi, apa hal yang paling sering atau fenomena yang menunjukkan bahwa ini memang filosofi uangnya ini tanda kutip ini seru nih, orang ini dia punya filosofi ini, kenapa dia ada masalah ini dalam dia keuangan, jadi May bisa lihat begitu. Coba cerita sedikit supaya siapa tahu saya atau anak Peta juga ternyata ketong selama ini lihat uang dengan konsep yang seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa contoh. Pertama, ada orang yang dia selalu bilang, aduh saya nih tidak bisa kelola uang. Toh? Dia bilang, pokoknya saya tidak suka hitung-hitungan. Jadi yang terjadi adalah dia sudah buat fix, dia punya identitas bahwa saya ini orang yang tidak bisa atur uang. Ya, jadi dia tidak sadar sudah filosofinya tentang uang tuh kayak sudahlah, saya memang tidak bisa atur uang. Orang lain boleh bisa atur uang, begitu. Itu satu. Kemudian ada juga yang dia melihat uang ini untuk untuk menyenangkan dia punya keluarga, toh. Dan ada juga yang mungkin melekatkan, taruh dia punya identitas diri, nilai diri tuh dengan seberapa banyak uang yang dia punya. Toh, atau ada orang yang selalu takut, mungkin ada trauma keuangan di masa lalu, akhirnya dia selalu simpan uang terus. Ya, menabung itu baik, tapi kalau kita simpan karena kita ketakutan, akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup juga. Ya, jadi itu mental berkekurangan selalu begitu. Itu juga akhirnya salah. Jadi itu ada beberapa contoh sih. Contohnya banyak sekali. Kembali lagi ke kita tumbuh di mana, kita punya orang tua seperti apa, kita punya budaya, kita punya agama juga mengajarkan kita uang itu apa, baik atau buruk. Itu juga sangat-sangat mempengaruhi sih. Itu ada beberapa contoh. Kalau orang bilang dia tidak bisa atur uang, kayak rasanya dia sudah takut kayak mengatur uang tuh kayak momok yang besar yang stres duluan begitu. Itu kenapa? Kenapa dia bisa bilang begitu? Kenapa bisa bilang begitu? Itu mungkin kembali ke masa kecil ya. Dia tidak pernah lihat dia punya orang tua kasih contoh atur uang bagaimana. Mama dan bapak tidak pernah rapat untuk bahas keuangan anggaran seperti apa gitu. Oh, kita bulan depan mungkin kita mau pergi berlibur. Jadi kita harus bagaimana. Hal-hal kecil seperti ini. Iya, mungkin juga kayak dia uang habis dapat transfer lagi, selalu ada masuk lagi. Jadi dia juga tidak pernah berpikir dia harus kelola karena tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan begitu. Tidak ada pemikiran untuk bagaimana bisa maksimalkan ya, karena selalu ada saja. Nah, lalu apa yang kira-kira bisa jadi, apa yang berubah sebenarnya kalau ketong punya mindset berubah tentang mengatur uang ini? Hal apa yang possible sekali berubah dalam ketong pu hidup? Apakah dia akan bikin tong jadi lebih tenang? Dia akan bikin tong lebih, mungkin cuma lebih teratur saja, lebih melek sama arus masuk keluar uang ini, atau dia lebih bisa bikin ketong punya kemungkinan bisa beli barang yang lebih mahal, aset yang lebih besar, dengan mimpi-mimpi yang lebih besar ke depan? Apa yang berubah kalau ketong mengerti tentang ini? Oke. Jadi kita kelola uang itu sebenarnya adalah perjalanan kita membangun kita pu diri sendiri. Kita mengenal kita punya diri, toh. Kemudian kita menentukan kita punya tujuan. Jadi sebenarnya waktu kita belajar untuk kelola uang ini kita sedang memperbaiki kita punya hidup secara keseluruhan. Bukan uang itu saja. Dan itu sering kelirunya di situ. Boleh May ulang satu kali lagi kasih tau anak-anak Peta. Bilang ke kamera yang itu, kalau ketong mengatur uang sebenarnya ketong. Iya, jadi teman-teman Peta, tolong jangan keliru ya. Sebenarnya kita atur uang itu bukan uang itu saja. Itu sebenarnya kita sedang belajar mengelola kita punya hidup. Bagaimana kita ambil keputusan yang lebih bijaksana. Bagaimana kita bisa berpikir jangka panjang dan lain sebagainya. Jadi uang bukan tentang uang, tapi sebenarnya tentang kita punya hidup. Bagaimana kita kenal kita punya diri sendiri. Dan kita sadar kita mau apa ke depan. Merinding cuy. Itulah kenapa keuangan ini 80% psikologis lagi, bukan teknis ya. Bukan 20%-nya baru teknis, menghitung dan lain-lain. Benar. Wow. Ya, betul. Banyak orang tidak sadar kalau kita berbagi kita keuangan, kita berbagi kita punya hidup. Otomatis kita punya hubungan juga akan lebih baik dan orang-orang. Perbaiki kita punya keuangan, kita perbaiki kita pu hidup. Kita juga perbaiki kita pu hidup. Ya. Kamu ada dengar kah?
Ya. Ya, Kalau kitong berbagi ketong keuangan, ketong berbagi ketong punya hidup. betul. Setelah ketong belajar sedikit-sedikit nih tentang sebenarnya ini psikologis 80%. Ya, 20%-nya yang hitung-hitungannya. hitung-hitungan. Ya. Saya sendiri selalu berpikir kalau saya dapat uang atau saya punya penghasilan itu 3 hal yang paling utama tuh saya menabung, saya punya spending, apapun yang saya harus bayar, apapun yang jadi tagihan atau uang makan dan lain-lain. Terus saya harus lihat saya punya penghasilan tuh berapa nih. Jadi pas saya dapat uang, menabung sama penghasilan dulu, So bicara tabula balik. Dapat uang atau dapat penghasilan, lalu spendingnya apa, terus menabungnya berapa. Begitu. Apa yang paling realistis untuk ketong bisa konsisten untuk berpikir bahwa ini ada 3 hal ini yang tong harus pikir terus tentang mengelola uang ini. Ya. Apa yang bisa bantu ketong untuk selalu berpikir untuk konsisten saya supaya ini jadi habitual atau jadi sesuatu yang reguler dalam tong punya konsep keuangan gitu. Siap. Ini sama seperti mungkin teman-teman di sini ada yang baru mulai fitness dan lain-lain. Pertama sekali adalah kita rubah kita identitas dulu toh. Jadi tadi saya yang hanya ya apa saja saya tidak tahu atur uang, kita rubah dulu. Oh, saya orang yang bertanggung jawab. Saya tahu saya punya uang kemana. Saya yang kontrol saya punya uang. Itu pertama. Jadi kita rubah kita punya identitas dulu. Kemudian dari sisi ilmu, betul kita kelola kita punya uang masuk dan uang keluar itu adalah fondasi. Inti dari kita kelola uang itu adalah yang penting jangan kita minus. Artinya apa? Kita mau bagi proporsinya seperti apapun terserah ya. Kan banyak yang bilang 50 untuk kebutuhan, 50, 30, 30 kan? Iya, 30 keinginan, 20 tabung. Itu yang banyak di sosial media itu kan? Iya, tapi itu kan rumus yang terlalu umum. Betul. Ada Nuansanya orang beda-beda ya? Beda-beda. Belum lagi kita bahas soal orang yang memang gaji UMR. Kadang-kadang setelah kita hitung-hitung, ya 100% kebutuhan dulu. Betul. Atau ada yang memang lagi banyak utang dan dia harus selesaikan utangnya begitu. Jadi itu terlalu umum sih, kembali ke masing-masing. Jadi tadi intinya hanya 2 sih masalah keuangan kalau kita bicara arus kas. Kalau kita defisit artinya apa? Mungkin kita punya pengeluaran yang terlalu besar lebih daripada kita punya pemasukan, atau memang kita punya pemasukan yang terlalu kecil. Iya. Paling sering kita fokus di urusan pengeluaran. Tapi kalau penghasilan lebih kecil bagaimana? Nah, ini kita sudah masuk di bicara bagaimana kita punya skill, kita punya value yang bisa meningkatkan kita punya penghasilan begitu. Jadi tidak selamanya di pengeluaran. Kalau masalah di pengeluaran apa? Berarti mungkin kita punya keinginan lebih besar daripada kita punya kebutuhan. Itu bisa salah satu, atau memang kita punya kalau dalam ilmunya nih sebenarnya kalau utang tuh tidak boleh lebih dari 30% kita punya pendapatan. Jadi kalau biasanya kita lihat rasio, ada beberapa rasio, kalau sudah lewat dari 30% kita bilang ini sudah tidak sehat. Dia harus cari jalan bagaimanapun juga untuk tutup utangnya begitu. Seperti begitu. Dan orang yang sedang mau keluar dari utang ya dia akan fokus ke pelunasan utang begitu. Kita tidak bisa samakan semua orang. Tadi intinya mau apapun pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukan begitu. Detail-detailnya seperti apa itu kita yang tahu masing-masing. Tadi ada yang lumayan mengingatkan saya waktu Mei bilang tentang kadang-kadang penghasilannya sekian, pengeluarannya sangat besar, lalu akhirnya bocor misalkan. Tapi ada juga yang bocor karena penghasilannya memang itu esensi, tapi pengeluarannya memang esensi, tapi penghasilannya kecil, kurang. Sampai kita harus lihat apa yang dalam skillnya kita, value-nya kita, skillnya kita yang bisa naikkan value supaya kita bisa dapat penghasilan yang lebih, supaya pengeluaran yang esensi ini tetap terpenuhi. Dan penghasilannya jadi bertambah begitu. Nah, tentang pengeluaran yang esensi, ini saya senang sekali untuk lihat bahwa ini salah satu poin penting dalam hidup yang sejahtera sebenarnya. Kalau ketong punya pengeluaran yang esensi, makan, hidup sehari-hari, sekolah anak atau ketong sendiri yang lagi sekolah misalkan, bills, semua tagihan bisa dibayar. Kalau butuh ke rumah sakit dan biaya di luar asuransi, tong bisa begitu ya. Let's say
itu semua bikin saya sih rasanya lebih tenang. Saya Ya. lebih damai saja lah, lebih sejahtera kayaknya, karena mungkin tidak bergelimang yang sampai banyak sekali uang, tapi ada kebutuhan itu esensi dan dia tercukupi. Nah, apa hal yang dari Mei punya perjalanan selama ini melihat ini nih, hubungan literasi keuangan dengan hidup yang sejahtera ini dia sekuat ini. Ya. Dan apa yang bisa bikin ketong semua anak-anak peta belajar bahwa kalau kau punya literasi keuangan lebih baik, mungkin kau hidup bisa lebih sejahtera, lebih damai, lebih I don't know, aman. I don't know, apa yang Mei bisa kasih tahu ketong? Ya, siap. Oke, jadi kita bicara literasi keuangan ini sebenarnya kita sedang edukasi kita punya diri sendiri. Artinya kita sedang investasi di kita punya diri sendiri, ya, dan investasi di kita punya masa depan. Kita kalau bicara sejahtera dengan konteks situasi ekonomi yang seperti sekarang nih agak susah ya. Orang semua pasti punya alasan tidak bisa karena banyak hal yang terjadi. Tapi saya selalu bilang ke mana saja bahwa selalu ada dua faktor toh dalam hidup. Ada contributing factor dan ada determining factor. Atau singkat saja ada faktor eksternal dan internal. Literasi keuangan ini bicara soal faktor internal. Ya, saya dan Christoph kita tidak bisa rubah dunia besok ya kan. Tidak bisa tiba-tiba nilai uang jadi lebih baik atau ekonomi Indonesia lebih baik. Besok kita tidak bisa kontrol itu. Ya, tapi kita bisa kontrol kita punya diri sendiri. Dan literasi keuangan itu sebenarnya adalah salah satu cara kita memberdayakan kita punya diri untuk kita sejahtera. Dan itu sesuatu yang ada dalam kita punya kendali. Mindset apa yang ketong perlu punya ya untuk in this economy, yang tadi Mei bilang ya, dengan keadaan ekonomi di Indonesia sekarang yang kayak begini, apa yang ketong harus punya supaya ketong tidak hidup dalam tekanan keuangan ini, begitu? Apa yang, ya maksudnya saya akan bilang ke anak peta untuk kami kerja lebih keras supaya uang lebih banyak supaya ya saya juga tidak mau terlalu menghayal seolah-olah lapangan pekerjaan itu selalu ada. atau pekerjaan itu selalu memberikan gaji yang layak atau cukup, karena kenyataan di luar terasa seperti itu. Tapi kalau ketong masih sekolah lalu dapat uang bulanan atau uang taksi dengan jumlah yang mungkin tidak besar-besar sekali. Kalau ketong anak kuliah dapat kiriman per bulan, atau kalau ketong baru mulai kerja, kalau ketong ASN dengan golongan yang masih rendah dengan gaji dan tunjangan yang belum banyak. Ketong kerja di korporat, belum banyak pengalaman, jadi start gaji mungkin di sekian. Kayaknya ekonomi susah. Kayaknya pengeluaran tetap banyak saja. Apa yang ketong bisa bikin supaya ketong tidak terus-menerus hidup di dalam tekanan keuangan yang kayaknya ekonomi lemah. Iya, betul. Apa yang ketong bisa bikin ya? Apa yang ketong bisa at least pikir lah. Iya, ini ya menarik sekali sih. Kalau yang saya pikir dalam saya punya pandangan itu adalah sebelum kita lahir masalah ada, saat ini masalah ada, kita mati pun juga masalah selalu ada juga sih. Jadi penting sekali untuk kita rubah kita punya sudut pandang tentang situasi yang ada. Begitu. Tadi seperti yang saya bilang tadi tuh, maksudnya kita bisa buat apa sih, apa yang ada dalam kita punya kendali sih, begitu. Saya rasa tadi kembali lagi kita kelola kita punya uang itu sebenarnya kita kelola kita punya diri sendiri ya. Dan ada ketenangan, ada kepuasan tertentu yang kita dapat ketika kita mau tidur kita tahu bahwa saya buat keputusan yang baik hari ini. Ya, oke, ada langkah kecil yang saya ubah. Yang bikin kita stres mungkin karena kita berpikir harus terobosan yang besar langsung terjadi. Saya harus langsung pegang uang dalam jumlah banyak. Belum tentu juga kita pegang uang dalam jumlah banyak. Kita bisa kelola dengan baik dan kita bisa terlepas dari berbagai macam masalah. Ini saya pertanyaan berikutnya. Yang saya pengen tanya kayak, ya menurut Mei sejahtera tuh yang bagaimana? Apakah dengan tong selalu punya uang itu berarti tong sejahtera? Atau bagaimana begitu? Iya, memang kita tidak bisa menyangkal ya kalau uang itu penting gitu. Ya, kalau kita tiap hari hidup hanya untuk survive saja, bangun pikir aduh saya harus makan uang bagaimana, itu ya otomatis kita tidak hidup sejahtera juga. Begitu. Ya. Atau saya terlilit utang ya.
Indonesia nih kita masalah banyak dengan judol, pinjol, investasi bodong, ya. Tapi orang-orang tuh masih tidak mau bicara soal keuangan. Banyak yang pikir itu tabu, sensitif, tidak perlu dibicarakan. Ya, padahal sehari-hari permasalahan ini semua sebagian besar gara-gara keuangan saja. Betul. Ya, jadi yang saya pikir literasi keuangan dengan sejahtera itu tadi kita punya uang ini jangan sampai dia yang kontrol kita yang kontrol. Ya. Begitu. Kita tidak bisa tunggu terobosan yang besar terjadi. So, mungkin langkah kecil, saya audit, saya punya keuangan, saya baru sadar, oh iya betul, saya punya uang terlalu banyak habis ke sini. Sebenarnya tuh saya bisa pakai untuk hal lain gitu. Hal-hal praktikal kecil yang teman-teman kembali lagi tadi nanti setelah meeting dengan diri sendiri, jujur, baru bisa tahu. Baru meeting dengan Kakak Mei. Itu saya, itu kakak-kakak semua di belakang kamera ini. Gitu. Ini lebih sedikit personal pertanyaan berikut ini. Setelah Mei memahami dan menerapkan prinsip ini, pengelolaan uang atau literasi keuangan ini, rasa hidup lebih tenang. Iya, hidup lebih tenang. Lebih baik. Iya, lebih baik. Tertata begitu. Lebih tenang. Karena tadi saya hidup lebih sadar sih. Wow. Yang bikin kita khawatir kan karena kita tidak tahu nih kita sebenarnya sedang buat apa di dunia ini. Iya kan, begitu. Jadi sebenarnya rasa tenang itu bukan karena kita ada uang banyak. Biarpun kita punya uang sedikit juga, kita tahu kita sudah kelola dengan baik. Kita buat yang terbaik. Betul. Itu buat kita rasa tenang sebenarnya. Betul. Karena kita punya uang banyak juga tapi mungkin hasil korupsi misalnya. Iya kan, kita tidak tenang sebenarnya. Kita tidak bisa tenang juga. Dan bahaya juga saya rasa kalau penghasilan meningkat lalu pengeluaran meningkat gila-gilaan juga karena merasa uang lebih banyak yang masuk, jadi sekarang balas dendam. Kan suka banyak yang begitu. Balas dendam dulu. Yang dulu saya tidak pernah bisa beli, sekarang saya beli. Saya beli, betul. And I'm not buying one. Saya tidak beli satu saja. Dulu saya tidak bisa beli es krim satu, sekarang saya beli es krim satu box misalkan. Dulu karena itu cerita yang saya dengar banyak dari orang-orang balas dendam Dan saya tidak tahu kalau itu dengan begitu dong rasa dong sejahtera. Ya silakan kembali ke dong, tapi saya senang poin yang tadi bahwa uang banyak atau uang sedikit, kalau ketong napak dan ketong tahu bahwa ini sebenarnya perhitungannya kayak begini, akhirnya ketong bisa prediksi nih hari besok dan seterusnya itu hidup bagaimana, ketong lebih bisa tertata dan lebih rasa tenang, lebih rasa damai, lebih rasa sejahtera. Dan balik lagi poin yang paling penting tadi kalau ketong atur ketong keuangan, sebenarnya ketong lagi atur ketong pu diri sendiri. Kalau ketong perbaiki ketong pu keuangan, ketong sedang perbaiki ketong pu diri sendiri. Waktu Mei bilang tentang sebenarnya terapa ketong pu uang banyak atau sedikit, penghasilan besar atau kecil, tapi kalau ketong tahu cara aturnya, ketong napak nih betul-betul. Ketong tidak mau deny, ketong tidak mau menyangkal bahwa uang itu penting. Ketong butuh uang untuk dia support ketong pu hari-hari atau bahkan ketong punya mimpi-mimpi untuk masa depan begitu. Betul. Tapi kalau ketong bisa atur semuanya itu dengan baik, dia bisa kontribusi supaya ketong lebih damai, lebih sejahtera, lebih tenang. Itu kan ketong mulai dari diri sendiri. Individu dulu, baru ketong pengaruhi ketong pu keluarga misalkan, keuangan secara keluarga. Lalu ketong bisa lebih kolektif, lebih besar, ketong bisa jadi influence, jadi pengaruh buat orang lain juga. Betul. Karena dong lihat tong hidup berubah. Akhirnya dong juga ingin tahu mungkin Tapi kalau saya bicara tentang konteks yang lebih besar buat ketong di Papua nih. Apalagi ada satu hal yang saya pelajari akhir-akhir ini tentang ekonomi pohon. Kalau ada keluarga satu yang dia sudah lebih berhasil, dia punya uang banyak, itu semua orang kayaknya bergantung ke dia saja, tidak mau pikir tentang mengelola dirinya supaya dia juga jadi pohon-pohon kecil begitu. Tapi dong pilih untuk bergantung ke dia, cari penafkahan dari dia dan lain-lain. Sampai seolah-olah dong punya damai atau dong punya kesejahteraan itu bergantung di satu orang ini. Dan kalau satu orang ini tiba-tiba bukan minta-minta, dia meninggal. Itu kan hidup semua orangnya patah semua pohon ranting-ranting semua selesai. Karena pohon besar ini tumbang begitu. Ini pengaruh yang saya lihat banyak sekali terjadi di ketong keluarga-keluarga di Papua, di tanah Papua ini. Bahkan saya keluarga bertahun-tahun yang lalu, ketong pernah ada di posisi yang ini. Ketika salah satu dari anggota keluarga tuh sukses sekali dan ketong semua
merasa baik-baik saja. Lalu ketika dia meninggal secara mendadak, lalu ketong semua we had to learn the hard way. Tong belajar untuk bangkit dengan Sendiri. pembelajaran yang lebih sulit. Apa yang tong bisa bikin supaya, atau gini deh, kalau tong bicara soal damai buat tanah Papua nih, dengan keadaan ekonomi pohon yang terus menerus kayaknya masih ada, literasi keuangan yang belum menjadi bagian yang semua orang lihat dan ambil dan lakukan, atau adopsi dan lakukan sehari-hari. Apa yang tong bisa lihat, atau apa yang Mei bisa lihat untuk jadi trigger secara kolektif untuk orang-orang di Papua ini supaya hidup lebih damai. Yang damai yang model bagaimana supaya di Papua secara keseluruhan ini, mungkin dari sisi keuangan atau ekonomi, bisa lebih damai saja. Jadi tidak sulit terus begitu. Atau ini pertanyaan kayak besar sekali, tapi betul. whatever you say, we're taking it. Apa saja yang Mei bilang, kita akan coba untuk ambil dan belajar dari situ. Oke. Ya, kita bicara dalam konteks bagaimana kita kelola kita punya keuangan. Jadi itu kita kembali lagi, kita kelola kita punya hidup. Kita hidup lebih sadar. Ya, karena keuangan ini sesuatu yang sehari-hari. Kalau kita kelola uang dengan baik, kita hidup lebih sadar, kita buat keputusan yang lebih sadar. Ya, dan keputusan ini yang akan buat kita bisa rasa damai atau tidak lebih juga. Lebih sadar. Iya, lebih sadar. Dan tadi saya sempat bilang ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Ya. Jangan kita bicara yang eksternal begitu. Kita bicara yang internal. Kita harus lihat bahwa literasi keuangan ini adalah kita memberdayakan kita punya diri sebenarnya begitu. Dan itu ketika kita memberdayakan kita punya diri, otomatis kita hidup berubah. Orang-orang sekitar kita juga berubah begitu. Dan akhirnya kita komunitas, suku, kaum, bangsa juga bisa berubah begitu. Karena kita bicara damai nih berat ya, maksudnya berat sekali. Tadi Kristo juga sempat bilang, tidak ada damai kalau kita di dalam kita punya hati sendiri tidak ada damai begitu. Saya hidup 15 tahun di luar begitu. Kalau mau bilang secara material aman, tenang, tapi saya tidak rasa damai juga. Jadi dengan keadaan di luar baik-baik saja, belum tentu kita di dalam damai begitu. Jadi saya punya pendapat itu adalah kita jujur sama kita punya diri sendiri, kita damai dulu di dalam. Kalau kita sudah rasa kita damai di kita punya diri sendiri, itu dia akan merembes ke berbagai macam aspek dalam kita punya kehidupan begitu. Ya, dan kita literasi keuangan ini jangan jadikan sesuatu yang kayak aduh saya harus belajar lagi. Tapi jadikan ini adalah, ini saya punya bentuk, saya melawan arus. Ini saya punya bentuk, saya tingkatkan, saya punya pengetahuan, saya terus saya uang baik. Ini adalah saya punya perlawanan untuk saya mau putuskan rantai apa tadi, generasi sandwich misalnya. Iya, ekonomi pohon. Nah, itu salah satu langkah sebenarnya untuk kita putuskan rantai ini ya, rantai apapun yang ada dalam kita punya kehidupan masing-masing yang menekan kita selama ini. Begitu. Dan itu sesuatu yang kita bisa kontrol. Kakak Kristo. Ada satu kutipan yang saya pegang sekali dalam satu filosofi untuk atur keuangan juga. Itu kemarin saya pintar saya mau rubah dunia, tapi hari ini saya bijaksana saya rubah saya diri sendiri. Begitu. Jadi fokusnya adalah kita rubah kita diri sendiri dulu. Kita terlalu fokus mau rubah semua yang di luar kita. Tapi masalahnya di dalam kita diri sendiri kita bisa ubah atau tidak. Macam alam juga semua macam setuju ya. Angin deh aja sampai barang-barang jatuh di. Kita punya outdoor studio di Ola Kasita ini. Wah luar biasa sekali. Dengan cepat, kalau saya tanya Kakak Mei, Papua yang damai itu Papua yang macam bagaimana? Kakak Mei akan bilang apa? Saya akan bilang Papua yang sadar sih. Wow, kayaknya menangis. Iya, sadar itu sadar seperti apa? Kita jawab masing-masing. Papua yang damai itu Papua yang sadar. Sadar ya. Wow. Wasit tolong. Bang. Ini hari ini kalau satu kata saja tapi hari ini kalau kita dapat uang dari menangis ini uang sebanyak. Kakak punya pesan terakhir di podcast ini maksudnya untuk anak-anak peta
yang kakak bisa kasih ingat dong kira-kira apa? Oke, untuk anak-anak peta, saya punya pesan adalah saya punya obligasi sih sebagai perencana keuangan untuk saya harus acknowledge atau saya harus kasih tahu maksudnya saya harus bilang bahwa saya sadar banyak sekali permasalahan keuangan, ya banyak sekali kita bicara uang ini kita punya hidup sebenarnya. Banyak orang sedang putus asa, ya. Banyak yang mau menyerah, banyak anak-anak muda pikir saya sekolah setengah mati baru besok saya mau kerja di mana. Toh ini perang sana sini, tidak ada kepastian begitu. Tapi semuanya tuh belum berakhir selama kita masih ada nafas. Yang penting jangan kita putus harapan dulu. Begitu. Dan salah satu bukti kita punya harapan itu adalah kita mulai tata kita punya hidup ke Kristo. Dengan tadi salah satunya kita punya keuangan begitu. Itu yang pertama. Harus ada harapan apapun yang terjadi di luar kita. Ini orang harapan yang bilang. Iya. Peace. Saya juga pernah tinggal di harapan by the way. Harus ada harapan. Intinya dari semuanya kan ada harapan gitu. Ya, mungkin teman-teman yang terlilit utang harus jadi tulang punggung dan lain sebagainya. Kalau kita sudah hilang harapan, kita mau bilang kita pintar melek keuangan segala macam juga percuma. Betul. Yang penting jangan hilang harapan dulu. Wow. Ya, jangan hilang harapan dulu. Perbaiki kita punya identitas, kita punya mindset. Lalu kembali lagi ya, filosofi kita punya filosofi keuangan. Sadar dulu. Kenapa sih saya punya perspektif seperti begini? Apa yang bikin saya persepsi tentang keuangan tuh tidak baik atau kurang sehat begitu? Kita meeting dengan kita punya diri sendiri. Dan penutup, ada satu penutup sih Kak Kristo. Dan mungkin karena ya saya sebagai orang percaya saya tidak mungkin pakai sesuatu di luar dari saya punya iman sebagai acuan begitu. Jadi saya punya filosofi yang mungkin ini jadi contoh saja teman-teman sendiri pikir saya punya filosofi apa begitu. Tentang kita mengelola keuangan ini adalah itu dari Amsal 16 ayat 16. Kan dia bilang hikmat itu lebih berharga daripada emas. Ya, dan kalau kita bisa dapatkan pengertian bukan perak. Pertanyaannya sekarang untuk teman-teman, kita sedang kejar apa sekarang? Kita kejar emas dan perak kah? Atau kita kejar hikmat dan pengertian? Ya, karena kita bicara melek keuangan, saya lebih suka kata bijak. Ya, kita bijak dalam mengelola kita punya keuangan. Pertanyaannya kita sedang kejar emas atau perak, atau kita sedang kejar hikmat dan pengertian. Ya, dan ini suatu prinsip yang ada dalam sapu ajaran agama juga begitu. Jadi saya selalu tanya saya punya diri, ternyata hikmat dan pengertian itu lebih penting daripada emas dan perak. Kita bisa punya emas dan perak, tapi tanpa hikmat dan pengertian selesai, putus di situ kakak. Ya, terus pertanyaan berikutnya, hikmat dan pengertian ini kita dapat dari siapa, dari mana, seperti apa? Salah satunya mungkin kita bisa bilang, oke, kita belajar literasi keuangan. Nah ini untuk teman-teman peta sendiri jawab, kita dapat hikmat dan pengertian dari mana begitu? Kalau untuk saya, hikmat dan pengertian itu kembali lagi dari saya punya iman hikmat dan pengertian itu saya dapat kalau saya hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu maksudnya apa? Bukan kita takut kita dihukum, ya. Dan dari semua perjalanan ini saya guru besar yang hidup mungkin 2000 tahun yang lalu, dia bilang hukum yang paling tinggi itu adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau ini jadi jadi saya punya acuan dalam hidup. Tiap hari saya bangun, saya pikir hidup yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi sapu diri itu saya akan buat keputusan seperti apa kah? Begitu. Seperti itu sih kakak. Gitu. Kembali lagi ke teman-teman, kita harus punya apa sih, barang apa yang jadi kita punya jangkar, kita pegangan begitu. Barang apa yang bikin kita kuat begitu. Apa yang kita pegang. Terus saya kembali lagi ke teman-teman peta dan Kak Kristo. Terima kasih banyak Kak Mei. Thank you. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah mau main-main ke anak-anak peta punya settingan sederhana untuk bicara santai bawa damai. Dan terima kasih buat teman-teman anak-anak peta yang setia nonton sampai selesai. Dan saya berharap anak-anak peta juga belajar sesuatu yang ketong di sini semua belajar sama-sama. Ketong harus sadar bahwa ini penting, ketong butuh ini dan ketong bisa berkembang sama-sama.
Sekali lagi terima kasih Kakak Mei. Asik. Pegang tangan Risto, dulu. Kita pegang lihat ya tangan. kamera yang di tengah itu dulu. Siap. Gaul ya. Terima kasih banyak. Sama. Sampai jumpa di episode pegang tangan berikutnya. Ketong pegang tangan untuk bicara santai, bawa damai. Anak Peta, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu tolong bagikan juga ke kamu teman, keluarga, dan siapa saja, supaya dorang bisa rasakan yang kamu rasakan juga. Ikuti terus pegang tangan di YouTube, Instagram, dan TikTok. Pegang tangan, bicara santai, bawa damai. Ikuti akun media sosial Pegang Tangan Projects di YouTube, Instagram, dan TikTok.